Welcome back to the Brickstop Dark Edition bersama gue Nico dan kembaran gue, Niki. Mary Antoinette Rihanna Grahani, atau lebih dikenal dengan sebutan The Secret Rihanna. Ia merupakan salah satu ilusionis Indonesia yang mendunia karena aksi panggungnya yang selalu menampilkan kesan horor, seram, goib, mistis. The Secret Rihanna memiliki gaya panggung yang khas dengan menggelengkan kepala disertai membawa boneka yang selalu ia sebut dengan kembarannya yang bernama Riani. The Secret Rihanna pertama kali ditemukan oleh Deddy Corbuzier dalam acara talk show-nya Hitam Putih. Deddy berujar jika ia menemukan bakat Rihanna melalui rekaman CCTV. Dalam rekaman tersebut, Deddy melihat seorang wanita terduduk di meja sebuah restoran, tetapi gadis itu bertingkah aneh. Ia seolah-olah mampu menggerakkan benda dari jarak jauh, dan bahkan ia juga mampu menjatuhkan seorang pria tanpa harus menyentuhnya. Bagaimanakah cuplikan CCTV tersebut? Ini dia. Sejak saat itu, Deddy mencoba menelusuri keberadaan Rihanna, dan akhirnya ia dipertemukan dengan gadis yang ia lihat di CCTV tersebut. Deddy sadar jika gadis yang ia lihat di CCTV, memiliki bakat untuk menjadi magician atau ilusionis. Setelahnya, Deddy meminta Rihanna untuk mengikuti ajang bakat ilusionis The Next Mentalist. Sampai akhirnya Rihanna keluar sebagai juara runner-up. Dari sanalah Rihanna mulai dikenal masyarakat luas sebagai seorang ilusionis yang memiliki keunikan tersendiri, di mana ia memiliki ciri khas selalu menampilkan aksi panggungnya yang bernuansa mistis, horor, seram. 3 tahun berselang setelah The Next Mentalist berakhir, Rihanna kembali menghebohkan jagat Asia. Pada tahun 2017, ia mengikuti ajang pencarian bakat Asia's Got Talent dan kembali keluar sebagai pemenang karena mendapatkan perolehan voting tertinggi.
who will take home that cash prize from Traveloka of $100,000 is the Sacred Rihanna! Yeah! Congratulations! Tak selang berapa lama, pada tahun 2018, ia kembali mencoba peruntungannya. Namun kali ini, ia membuat jagat internasional heboh dengan kehadirannya di atas panggung America's Got Talent. Sayangnya, tak seperti langkahnya saat di Asia's Got Talent, langkah Rihanna harus terhenti karena gagal lolos ke semifinal dikarenakan votingnya yang rendah. America has voted. The next act going into the semifinals is Duo Transcend! Pada tahun 2019, Rihanna kembali mencoba peruntungannya di panggung Britain's Got Talent. Namun, pada saat pertunjukan pertama, langkahnya harus terhenti karena rupanya pihak televisi di Inggris tak mengizinkan unsur spiritual ditayangkan di televisi nasional. Kerap tampil dengan tampilan yang menyeramkan, membuat The Sacred Rihanna mendapat perhatian publik. Tak sedikit orang yang beranggapan jika The Sacred Rihanna adalah salah satu pemuja setan. Bahkan dalam beberapa aksi panggung Rihanna, ia banyak menampilkan aksi seperti sedang merapalkan sebuah mantra dalam bahasa Latin dan bahasa Jawa. She is coming. Dados rencang kula, kancani kula, stop! Eloing dunia kula, stop! Dados rencang kula. Leave her alone. Apakah benar jika The Sacred Rihanna mempraktekkan ilmu hitam atau Rihanna bersekutu dengan setan untuk memuluskan aksi panggungnya? Menurut penuturan Bo Vernon, yang merupakan seorang magician sekaligus manajer dari The Sacred Rihanna, mengungkapkan selama aksi panggung dari The Sacred Rihanna, ia tidak menggunakan jin, goib, dan hal-hal mistis yang selama ini orang pikirkan. Kalau pertanyaannya, The Sacred Rihanna menggunakan hal mistis untuk memuluskan aksi panggungnya, Bo Vernon bisa meyakinkan kalau Rihanna tidak melakukan hal tersebut. Tambahnya lagi, karena kami berkecimpung di dunia magic, dia juga dikenal sebagai bizarre illusionist, salah satu jurusan yang ada di sulap. Kalau dunia sulap itu memang semua bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. For your information, sulap itu memang banyak alirannya. Ada beberapa aliran yang para pesulap gunakan saat melakukan aksinya. Kalau kalian mengenal Harry Houdini, Chris Angel, Lance Burton, atau Demian Aditya, mereka menggunakan sulap aliran escapology. Aliran sulap ini berhubungan dengan teknik atau trik untuk meloloskan diri. Aliran ini biasanya menggunakan teknik murni daripada menggunakan trik, sehingga resikonya jika salah eksekusi bisa mengancam nyawa dan berakibat fatal. Aliran yang lainnya ada mentalism. Jika kalian mengenal Deddy Corbuzier, Max Heaven, Joe Sandi, atau Denny Darko, mereka menggunakan aliran sulap ini dengan teknik atau trik seolah-olah mereka menggunakan kekuatan pikiran mereka. Trik-triknya seperti mind reading atau membaca pikiran, telekinesis, menggerakkan benda dari jarak jauh, ataupun prediksi. Dan untuk The Sacred Rihanna sendiri,
ia menggunakan aliran bizarre. Aliran sulap bizarre sendiri menggunakan teknik atau trik dengan menggunakan cerita yang menyentuh atau seperti sedang berkomunikasi dengan alam roh dan sebagainya. Kekuatan sulap ini terletak pada ceritanya dan Rihanna sering menggunakan aliran ini di beberapa aksi panggungnya. Seperti saat ia bercerita tentang teman imajinasinya yang dari alam lain, yang biasanya selalu Rihanna bawa di setiap pertunjukannya dalam wujud sebuah boneka yang kita kenal dengan sebutan Riani. Riani adalah teman yang selalu mendampingi saya. Dan sekarang teman-temannya akan datang untuk mencari pendamping mereka. Sebagai tambahan, Bo Vernon pernah mengungkapkan jika trik atau atraksi sulap dari pertunjukan Rihanna merupakan ilusi tingkat tinggi yang dibangun untuk memperkuat karakter mistis yang melekat pada diri Rihanna. Jadi sebenarnya gini, seperti tadi Mbak Siska jelaskan bahwa kita kan ada konsultasi 4 arah dan kebetulan ketika datang kesimpulan bahwa Rihanna ini karakternya seperti apa dan seperti apa kita mau bikin seperti apa, akhirnya timbullah ini efek-efek apa, pemilihan efek-efek apa yang cocok untuk si Rihanna dan kebetulan. Jadi artinya bahwa dengan ilusi, dengan ilusi kita bisa membuat efek-efek mistik seakan-akan gaib dan sebagainya. Benar sekali. Jadi yang mungkin ada yang banyak bertanya ya, mungkin seperti Master bilang tadi itu hantu atau apa gitu kan. Itu kita lakukan benar-benar dengan efek ilusi yang dilakukan dengan bukan teknologi ya. Efek ilusi yang tingkat tinggi lah, sulit lah gitu. Jadi tidak pernah ada yang melakukan itu dan ketika kita melakukan itu makanya jadi terlihat real seperti itu. Terlihat real and that's the art of magic. That's the art of magic. Dan menilik kembali awal mula karir dari seorang Rihanna. Rihanna sendiri mengakui jika ia memiliki kepribadian yang bertolak belakang dengan kepribadian dia saat di atas panggung. Dan pembentukan karakter Rihanna yang saat ini kita kenal dengan kesan horor, mistis, goib, atau seperti penyembah setan, karakter The Secret Rihanna ternyata dibentuk oleh kru dan tim dari The Next Mentalist melalui penuturan salah seorang kru tim dari acara tersebut di acara Hitam Putih milik Deddy Corbuzier. Jadi kita tuh ketika awal bertemu Rihanna, konsepnya adalah kita ingin ada female magician di The Next Mentalist, terus karakternya harus seperti apa? Karena nggak mau yang seperti biasa-biasa aja, ala gotik dan lain-lain, tapi ingin yang baru gitu. Terus kemudian konsultasi 3 arah, karena dari 4 arah malah, dengan Rihanna, dengan Mas Deddy, dengan trilogi, kita akhirnya membentuk Rihanna yang sekarang. Dan itu bisa dibilang berhasil karena banyak orang yang tidak tahu bahwa Rihanna sebenarnya adalah gadis biasa yang manis dan punya banyak keunikan tersendiri di luar citra yang kita bikin. Dan sedikit info yang mengejutkan, cerita awal mula Deddy Corbuzier menemukan Rihanna melalui sebuah CCTV merupakan kisah yang dibuat-buat bagian dari pembentukan karakter Rihanna untuk memunculkan karakter baru di dunia ilusionis. Dan ketika itu saya juga membuat Rihanna, jadi kita sama-sama membuat video CCTV untuk membangun karakter dan histori Rihanna pada saat itu ya. Dan dia pada saat itu, kamu juga bingung kan pada saat itu, aduh saya harus gimana nih dan sebagainya ya kan. Sebagai penutup kisah di balik penguakan karakter The Secret Rihanna ini, ternyata pada saat Rihanna muncul di acara Hitam Putih dengan tampilan yang 180 derajat berbeda dengan aksi panggungnya, bahkan setelah tampil di acara tersebut, Rihanna sempat menangis karena harus bersifat terbuka berbeda dengan aksi panggungnya kebanyakan. Ia mau tidak mau harus melakukan wawancara secara terbuka tersebut demi keselamatannya, agar keselamatannya tidak terancam. For your information, pada saat setelah Rihanna keluar dari The Next Mentalist, Rihanna dituding sebagai penyembah setan
Dan ada sebuah organisasi yang menghubungi acara tersebut untuk meminta atau mendesak The Secret Rihanna untuk mengklarifikasi yang mau tidak mau harus ia lakukan agar keselamatannya tak terancam. Kesimpulan sebenarnya, apakah The Secret Rihanna ini memang pemuja setan atau bersekutu dengan iblis agar memuluskan langkahnya di atas panggung? Jawabannya adalah tidak. Ilusi tingkat tinggi yang Rihanna dan tim gunakan pada setiap aksi panggung dari The Secret Rihanna yang membuat trik sulap yang Rihanna tampilkan seolah-olah seperti membius, nyata, dan terlihat seolah-olah Rihanna merupakan penganut aliran setan. Dan pada akhirnya kita tahu jika karakter The Secret Rihanna merupakan karakter yang dibentuk melalui sosok Mary Antoinette Rihanna Grahami. Karakter yang dibentuk agar ada angin segar di dalam dunia magician. Tapi kembali lagi ke kalian. Apakah kalian percaya jika di setiap aksi panggung The Secret Rihanna ada campur tangan setan? Ataukah dia memang benar pemuja setan? Gue pengen tahu. Tulis komentar kalian di bawah. Dan juga kalian juga bisa komen ingin ada bahasan apa lagi di The Blitz Talk Dark Edition selanjutnya. Sekian untuk pembahasan The Secret Rihanna kali ini. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Gue Niko pamit undur diri.